Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama Wahana Mahardika, kali ini akan memberikan materi pembelajaran pameran karya seni rupa, di mana materi ini dibuat berdasarkan kurikulum K13 semester 2 untuk tingkat SMU, baik itu kelas 10, 11, dan kelas 12. Jangan lupa sebelum belajar, doa dulu ya para CSku. Lalu tekan tombol subscribe, tekan lonceng, dan like, supaya para CS nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita bahas dahulu secara singkat pengertian pameran, tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Pameran karya seni rupa adalah suatu cara untuk menyampaikan hasil karya seni rupa kepada masyarakat, atau yang biasa kita sebut dengan publik, atau yang melihat kita sebut juga dengan audiens, yang bertujuan untuk menarik perhatian mereka, sehingga yang melihat tidak hanya sekedar menyukai, tetapi juga berminat memberi apresiasi kepada karya seni rupa dengan cara membeli ataupun yang lainnya sebagai bentuk penghargaan kepada hasil karya yang sudah dibuat. Dengan adanya pameran karya seni rupa, mampu memberi ruang kepada para seniman seni rupa untuk menghasilkan karyanya, sehingga mampu memberi keuntungan bagi pemilik karya ataupun penyelenggara. Kegiatan pameran karya seni rupa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau yang disebut dengan seniman dan pengamat seni atau apresiator. Oke, sekarang mari kita merancang suatu rencana yang sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaan pameran berjalan lancar. Dalam merencanakan penyelenggaraan pameran seni rupa, tahapan secara umum yang pertama adalah 1. Menentukan tujuan. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran adalah menetapkan dahulu tujuan pameran tersebut. Tujuan penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana dan yang bersifat komersil, sosial, ataupun kemanusiaan. Yang kedua, menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran itu dirumuskan. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema, dapat memperjelas pameran yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, hal terpenting yang harus kita buat adalah menyusun kepanitiaan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar masing-masing orang yang terlibat dalam kepanitiaan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam menyusun kepanitiaan, harus memilih orang-orang yang tepat yang berkompeten di bidangnya agar dapat melaksanakan tugas secara loyal untuk mensukseskan kegiatan pameran, dan tentunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara umum, susunan untuk kepanitiaan penyelenggaraan pameran adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Baru berikutnya kita susun seksi-seksi, diantaranya seksi kesekretariatan, seksi usaha, seksi publikasi dan dokumentasi, seksi dekorasi dan tata ruang,
seksi stand, seksi pengumpulan dan seleksi karya, seksi perlengkapan, seksi keamanan, dan seksi konsumsi. Masih dalam tahap merencanakan pameran. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu dan tempat pameran haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, misalkan kalau kita akan melakukan kegiatan di sekolah, mengenai waktu haruslah dipilih waktu yang tepat. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kegiatan. Agenda kegiatan dibuat untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. Agar lebih mudah, agenda kegiatan dapat disusun dalam bentuk sebuah tabel dengan mencantumkan komponen jenis kegiatan dan waktu. Berikut adalah sebuah contoh tabel agenda sebuah kegiatan pameran. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwasanya pelaksanaan pameran dilaksanakan pada tanggal 3 di bulan Juni. Masih dalam tahap perencanaan, langkah selanjutnya adalah menyusun proposal kegiatan. Membuat sebuah proposal adalah kegiatan yang sangat penting untuk mengadakan sebuah pameran. Terlebih, jika pameran yang kita lakukan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oke, buat teman-teman para CS aku semua, untuk tahap selanjutnya, dalam membuat sebuah kegiatan pameran karya seni, para CS dapat menonton video berikutnya di part 2 pada materi pembelajaran karya seni rupa bab 1 pameran karya seni rupa bersama Wahana Mahardika.